Coba Bapak hitung se Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Taruhan saya. Izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau mungkin kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita adem aja. Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah banget. Marah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, saya medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar ratanya tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda. Pak Sekda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran, kita sebagai orang Sunda, jangan dihinakan. Kita orang Sunda selalu merasa dihinakan di kampung kita. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal minta kok Pak Sekda besok panggil inspektorat. Kemudian minta seluruh inspektur tambang provinsi untuk mengecek seluruh tambang ilegal. Surati seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Barat. Kasih tahu di mana titik tambang ilegal. Kemudian setelah itu kita datang di Kejaksaan Agung, kita minta Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Selesai Pak. Berhenti semua Pak. Kenapa? Ini rugi negara Pak. Sudah rugi alamnya rusak. Sudah rugi infrastruktur jalannya hancur. Sudah rugi orang meninggal. Sudah rugi besok mungkin ada bencana. Kasus Sukabumi menurut Walhi, dan saya juga punya pemahaman seperti itu, terjadi karena apa sih? Gunungnya dibelah Pak. Gunungnya dibelah, rontok. Ini yang terjadi. Nah untuk itu, kita ini hari ini nggak kira birokrat ini kan paling pintar bikin rapat kayak gini. Rapat. Tapi ngambil tindakan di lapangan nggak punya nyali. Yang gini-gini kan perlu nyali ya. Saya sendiri aja punya nyali, kok sendiri, kok saya nggak pakai siapapun, nggak atas nama siapapun, nggak pakai pangkat, pakai jabatan, tutup kok dari dulu berapa kali. Kenapa? Orang kalau punya integritas, siapapun takut. Kecuali kalau kita nggak punya integritas. Nah, untuk itu, untuk kasus ini pelajaran penting bukan hanya untuk di Subang, di seluruh Jawa Barat. Saya kan sebenarnya warning aja dari sini ke Bogor, saya warning ke Cirebon, saya warning ke Garut. Bapak SDM coba lihat, nggak usah jauh-jauh. Coba ibu jalan dari arah Bandung menuju Garut, sebelah kiri ini tanahnya sudah dikupas. Di jembatan yang terowongan menghubungkan Garut dengan Bandung, sebelah kanan tambangnya sudah ditutup. Kalau pergi ke Garut kita menuju kota, itu di samping itu ada tambang yang tingginya luar biasa menjulang. Saya suka nanya, ini sekolahnya di mana para pejabat? Dia sekolah nggak sih? Dia ngerti nggak sih? Kok kalah sama orang ada? Orang ada tuh nggak tahu yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Saya kadang-kadang sekolahnya di mana ini? Yang gini dikasih izin. Kan mestinya bukan hanya didasarkan bahwa ini wilayah tambang, bukan. Pertimbangan teknis termasuk Bina Marga. Bina Marga itu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi dibolehkan atau tidak dibolehkan jalan itu digunakan sebagai jalan tambang. Tahu sih. Terakhir saya marah ke KLHK, itu saya pernah marah besar ketika di Kerawang. Kenapa? Hari ini saya tutup tambangnya secara pribadi, saya sebagai anggota DPR, besoknya keluar izin. Dan itu yang mengganggu seluruh daerah yang ada pengembangan wisata dan pelindungan Sangga Buana. Jadi, Pak PJ, saya ini ada panggilan leluhur, Pak.
Termasuk saya calon gubernur, itu panggilan leluhur. Kenapa? Saya terpanggil sebagai orang Sunda yang ngerti ajaran Siliwangi. Sudah waktunya ini alam Jawa Barat harus diselamatkan. Dari berbagai perilaku buruk yang melahirkan kerusakan, akhirnya orang Jawa Barat tidak dihargai. Dan saatnya hari ini dihargai dan memperlihatkan harga. Ini yang harus dilakukan.